Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3053 dan 3054. Gemuruh, tiba-tiba, terdengar guntur teredam di langit yang cerah, diikuti badai petir yang jatuh dari langit. Dengan kesengsaraan guntur yang menghantam Dev, alam Dev akhirnya dinaikkan ke peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Perlahan Dev membuka matanya. Saat ini mata Dev menjadi sedikit lebih tajam, aura di tubuhnya juga berubah. Bahkan setiap peningkatan kecil adalah transformasi untuk Dev. Dev. Melihat Dev bangun, Gao Qilan dan gadis-gadis lain mengelilinginya dengan gembira. Yihe memandang Dev, dan bergegas maju untuk dengan hormat berkata, "Tuan Dev, Anda sudah bangun." Dev memandang Yihe, tampak sedikit terkejut. "Yihe, mengapa Anda di sini? Bagaimana dengan racun di tubuh Anda?" Petik 2. Dev menemukan bahwa aura di tubuh Yihe tidak ditekan, dan pulih sepenuhnya. "Aku sudah sembuh, putri Kabupaten Jialing yang menyembuhkanku," kata Yihe buru-buru. "Aku tidak memberinya pil jiwa es, bagaimana dia membantumu untuk sembuh?" Dev sangat terkejut. "Putri dari Kabupaten Jialing berkata bahwa dia percaya padamu, dan setelah kamu pergi, dia mendetoksifikasiku," jawab Yihe. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Jika dia menelan pil jiwa es itu sendiri, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang lain ketika dia kembali? Tampaknya meskipun Anda mati di masa depan, Anda harus menepati janji yang Anda buat, atau Anda akan merasa bersalah selamanya. "Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan dengan Huosa itu?" Ji-yun mengikuti Dev dan bertanya. Dev menoleh dan menemukan bahwa Huosa terbaring di tanah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, meskipun tidak fatal, tapi itu nampaknya ia mengalami terlalu banyak penderitaan. Siapa yang mengalahkan orang ini? Dev sangat terkejut, bagaimana bisa Huosa dipukuli seperti ini? Dia tahu pasti bukan Yihe yang melakukannya, karena Yihe tidak akan melakukan hal-hal seperti yang pasti terlalu membosankan untuknya. "Kami bertarung dengannya, pria ini sangat gila. Biarkan dia menderita sekarang." Helena dan gadis-gadis lainnya berkata serempak. Pada saat ini, Dev menemukan luka di tubuh Gao Qilan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona Gao, apakah Huosa yang membuat luka di tubuhmu ini?" "Cederaku baik-baik saja, selama kamu aman." Gao Qilan sedikit tersenyum. "Tuan, Sister Qilan masih memiliki luka di punggungnya, dan itu semua disebabkan oleh pria itu," kata Helena keras. Ketika Dev mendengar ini, dia menarik Gao Qilan, dan kemudian melihat punggungnya, dan menemukan cetakan telapak tangan di punggungnya, dan area sekitar cetakan telapak tangan itu menjadi hitam. Ini jelas merupakan bekas terbakar oleh nyala api. Melihat ini, mata Dev menggigil. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai luka Gao Qilan, matanya penuh keharuan. Dengan gelombang kekuatan spiritual yang mengalir melalui luka Gao Qilan, luka di punggung Gao Qilan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, luka Gao Qilan sembuh, dan kulitnya yang cerah kembali bersinar. "Kamu tunggu di sini, aku akan membalaskan dendammu." Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap Huosa dengan dingin dan berjalan mendekat. Melihat Dev mendekat, Huosa berdiri dengan susah payah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Penampilan angkuhnya barusan sudah lama menghilang. Dengan adanya Yihe di sini, Huosa tahu bahwa dia pasti akan mati. Tetapi mengetahui bahwa dia harus mati, Huosa masih mengancam Dev, "Saya adalah anggota dari Liga Iblis Penyegel. Jika Anda membunuh saya, konsekuensinya akan sangat serius." Wajah Dev sedingin es. Plak, Dev melangkah maju tanpa mempedulikan ancaman Huosa dan menamparnya. "Ini serius, bukan?" Plak, diikuti dengan tamparan lagi. Huosa ditampar oleh Dev pukulan demi pukulan, dan dia sudah sangat marah. Tapi dia tidak berani melawan. Apalagi dengan Yihe yang selalu menatapnya, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. "Dev, bukankah kamu di sini mengandalkan bantuan? Jika kamu adalah seorang diri, aku akan membuatmu berlutut dan memanggil kakek." Huosa mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. "Apakah kamu tidak yakin?" Dev bertanya dengan dingin. "Tidak yakin?" Mata Huosa melebar. Bagaimana dia bisa diyakinkan? "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang mari kita bertarung 1 lawan 1. Jika kamu mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku,
kamu tahu konsekuensinya. Dev menatap Huosa dengan mata dingin. Huosa terkejut, benarkah? Dia tidak percaya, Dev berani bertarung sendirian dengannya, dan berani melepaskannya. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa mengalahkanku. Dev mengangguk dan berkata, hahaha, kamu sangat gila. Kamu adalah kultivator peringkat 4 di alam Fit, dan kamu berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki benda tua itu? Huofu tertawa, dan tiba-tiba napasnya meledak. Luka di tubuhnya semuanya luka kulit, jadi tidak melukai hidupnya. Selain itu, alasan mengapa Dev begitu kuat saat di Tanah Harta Karun adalah karena dia bergabung dengan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Sekarang dia keluar dari Tanah Harta Karun, dia tidak percaya bahwa Dev bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dev mencibir, dan sumber api tiba-tiba mekar di tubuhnya. Lalu dia menendang dengan tajam. Duar, tendangan Dev ini sangat kuat, mendarat di tubuh Huosa, dan membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Dan serangan yang menjatuhkannya itu membuat jurang yang dalam tertinggal di tanah di tempat dia terjatuh. Bocah bau, sembunyi-sembunyi menyerangku dan mencari kematian. Huosa bangkit dari tanah, wajahnya penuh amarah. Huo menjadi marah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya berkedip-kedip. Lalu dia mengangkat pedang panjang di tangannya, bulan cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang besar berbentuk bulan ini menebas ke arah Dev. Cahaya pedang penuh dengan amukan api, dan suhu di sekitarnya terus meningkat. Menghadapi cahaya pedang yang menyala, Dev meraih telapak tangannya dan segera memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Dia menjerit rendah, dan pedang pembunuh naga itu terbelah menjadi 3 berkas cahaya, bergegas menuju cahaya pedang berbentuk bulan. Keempat cahaya pedang itu bertabrakan, dan terdengar suara yang menghancurkan bumi, kehampaan meledak, dan Huosa terbang keluar dari asap dan debu. Dan pedang panjang itu sekali lagi mengeluarkan lebih dari 10 cahaya pedang berbentuk bulan. Bum bum bum, cahaya pedang ini sangat cepat dan mendarat di tanah tempat Dev melangkah hampir seketika. Tanah runtuh, dan retakan dalam beberapa mil muncul, dan asap serta debu membubung ke langit, menutupi tempat ini. Menggunakan sumber api di luar sepertinya tidak sekuat di Tanah Harta Karun. Dev sedikit mengernyit, dia tidak puas dengan kekuatan pedang ini. Di Tanah Harta Karun itu, dengan restu fusi dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, menggunakan sumber api tentu saja sangat kuat. Setelah melihat kekuatan yang dahsyat, Dev merasakan celah di hatinya. Tubuh Dev terendam asap dan debu, Gao Qilan dan yang lainnya di luar. Melihat pemandangan ini, semua mengkhawatirkan Dev. Lagi pula, Huosa adalah kultivator kelas 9 di alam body fit. Bahkan jika dia terluka, kekuatannya masih ada. Bahkan jika Dev menerobos ke peringkat kelima dari alam tubuh komposit, masih ada celah besar antara dia dan peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Tapi Ji Yun dan Yi He sama sekali tidak khawatir. Mereka tahu bahwa Dev dapat sepenuhnya memblokir pedang ini. Apakah dia mati? Melihat tidak ada gerakan, Huosa menarik pedangnya dan melangkah mundur, dengan hati-hati. Dia tidak berniat memasuki asap, karena itu akan memberi Dev kesempatan untuk menyelinap menyerang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Dev ini paling menyukai serangan diam-diam, dia harus berhati-hati, karena itu terkait dengan hidupnya. 1 telapak tangan dan 1 pedang. Pada saat ini, suara Dev tiba-tiba terdengar di langit. Huosa tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tidak terbayangkan bahwa Dev dapat menghindarkan diri dari jangkauan serangannya di beberapa titik, dan malah berlari di atas kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Pupil mata Huosa menyusut. Aura Dev saat ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan aura kultivator peringkat ke-9 dari alam tubuh fit. Apa yang terjadi? Kamu melukai Nona Gao dengan 1 telapak tangan dan 1 pedang, maka aku akan membalasmu 10 kali lipat, kata Dev dengan mata yang penuh niat membunuh.